guys. Halo guys, perkenalkan nama saya Nathan. Nama saya Fitri. Saya udah capek banget. Dari tadi. Kita bikin video 1 jam 2 kali salah. Ya. Itu Minggu kemarin itu gara-gara nggak tahu kenapa ngerekam pertama lancar, nanti pas tengah-tengah bengong, macet gitu. bengong kayak gini aja. Tapi suaranya ada. Jalan. Ya. Suaranya jalan. Jadi kita harus ngulang lagi. Agak Ya. gelap nggak sih? Enggak. Kita harus ngulang lagi. Kita bakal ngapain? Nyanyi aja dulu kali ya. Ya kita refreshing dulu ya. Nyanyi lagu aing, lirik. Mana nih apanya? Bukan itu. Nggak tahu aneh pokoknya lagunya. Woi. Nggak ada. Weh. Itu apa? Tak. Diam sing itu nongol. Ya. Ini lagu ciptaan sendiri. Sigala. Sebenarnya tadi udah kita bahas awal mula dan kejadiannya. Iya. Cerita kenapa dibuat lagu itu Iya. gitu. Padahal ya, tapi malas banget cerita lagi gitu kan. Kayak udah gak seru gitu, gak seru gitu. se-excited awal. Tadi kan lumayan sedihnya dapet, Iya, ininya enggak. dapet, tapi ya udah kita bahas lagi ya. Ya lumayan lah durasi. Ya kita nyanyiin dulu, habis kita nyanyiin Kita bahas lagi. Kita telah berpisah. Kamu bukan lagi milikku. Nyanyi gue. Nggak bisa. Milikku ada untukku, temani aku. Namun sekarang hanya ini. Semua rasa saat kehilangan akan ku terima penyesalan. Bukan ku tak ingin denganmu, bukan ku tak mau dirimu, tapi aku malu tak punya apa-apa. Sadar orang tak punya mencintaimu adalah larangan. Perbedaan kasta membuatku pergi demi dirimu. Maaf, bukannya ku tak mau berjuang, tapi harga diri harus kulakukan. Harga diri. Maaf, tak mau berjuang, tapi sadar diri harus kulakukan. Karena tak pantas untuknya. Tadi salah lirik ya, bukan harga diri tapi sadar diri. Sekarang kita bakal bahas ada 4 bait ya. Yang pertama, kita sudah berakhir. Bisa juga kita telah berakhir. Maksudnya Hubungannya nggak sih udah berakhir? iya udah usai gitu ya. Kamu bukan lagi milikku. Ya itu udah Kamu jelas banget ya. Udah putus, udah gak ada hubungan. Kamu bukan lagi milik saya. Kita tidak terikat apapun. Milikku ada untukku, temani aku. Namun sekarang hanya ini. Maksudnya? Milikku ada
ada untukku. Ya, jadi ini sambungan, kamu bukan lagi milikku dulu itu milikku yang selalu ada untukku, maksudnya gitu kan. Namun sekarang hanya ning. Kalau milikku kalau milikku itu ya ada selalu ada untukku, temani hari-hari gitu. Tapi kalau sekarang udah enggak gitu. Ya, kalau dulu pas masih sama dia, Ya, semuanya masih tentang normal. dia, Ya. semuanya Semua sama tentang dia, sama dia. Tapi setelah berakhir hening gitu, hening. udah kayak mau nyariin juga udah nggak ada hubungan apa-apa nggak ada gitu, hubungan kayak apa-apa. udah nggak ada tanggung jawab lagi sama dia gitu. Jadi kayak ngerasa kehilangan. Iya, terus mau nggak ngerasa kehilangan. Tapi gimana? Gitu. Emang Lanjut udah, ke yang kedua. Rasa saat kehilangan akan ku terima penyesalan. kayaknya setelah merasa kehilangan ada sedikit menyesal kah? Ada sedikit penyesalan. Ya udah, lanjut dulu. Tapi di sini itu diterangin kalau dia bakal nerima itu konsekuensinya. Akan ku terima penyesalan. Bukan ku tak ingin denganmu, bukan ku tak mau dirimu, tapi aku mau tak punya apa-apa. Bukannya nggak mau sama ini orang gitu ya, bukannya nggak mau tapi beda, kita sama saya sama kamu itu beda. Beda apa? Kamu di sini kan tak punya apa-apa, kayaknya. Ya, kita bakal break dulu ya. Lagi sholat nggak? Sholat Ya. Kita break dulu ya. istirahat dulu ya, ntar digabung. Ngapain gitu? Ini pause gimana pause? Nggak ada pause-nya? Nggak ada lah. Itu kita cabut dulu. Emang nggak apa-apa, mending gue ngomong aja dulu. Ganti-gantian. Ya ganti-gantian ya guys ya. Jadi ganti-gantian ya. Ini kita challenge 1 jam, jangan sampai terputus. 1 jam? Ya. Gak cukup cok. Hah? 1 jam gue ya keburu balik lah. Ya udah 30 menit. Tadi udah dihapus semua lagi. Allahu Akbar. Mana? Yang main game udah dihapus. Udah lah. Mana nggak ada ininya. Astagfirullahaladzim. Aduh itu mah gue nyebrangkan nanti jam 8-an. Enggak lah, jam 7 pas. Mana ada. Jam 7 pas. Emang ini aja udah mau jam 7. Mana? Tuh jam 17.54. Bukannya 18-an. Nyambung. Coba lihat. Oh iya. Ya masih bisa ya. 7. Jadi siap-siapnya jangan lama-lama. Jam 7. Iya gue gini doang kayaknya berangkat doang ini. Jadi nanti dia bakal cerita apa aja. Nanti setelah saya udah selesai sholat, gantian saya yang cerita apa aja. Yang penting challenge sukses ya. Jadi saya di sini mau cerita pengalaman aja nggak sih? Bentar, lagi azan. Oke, ini udah azan ya guys ya. Saya lagi menunggu giliran. Jadi kita di sini tuh sebenarnya mau cerita apa ya?
sendiri bingung saya juga mau cerita apa gitu. Gimana kalau kita buka apa ya, kita buka Google, kita cari pertanyaan. Pertanyaan apa ya? Oh iya, jadi saya mau ceritain aja lah, jangan pertanyaan lah. Kita mau cerita. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Fitri. Umur saya itu 19 tahun, belum 19 tahun, nanti ke Juni 29. Bayangin, 29 Juni. Udah tanggal tua ya kan, gajian. Terus 29 Juni tuh 19 tahun tuh, ulang tahun. Terus kebetulan 29 Juni tahun ini lebaran Idul Adha ya kan. Padahal saya Idul Fitri, enggak juga padahal. Saya bingung guys, ngomong apa. Nah, saya tuh, kita pembahasannya agak sensitif sebenarnya ya. Jadi saya tuh seorang fan girl. Saya tuh nge-stan Blackpink. Lihat aja tuh baju saya ini udah Blackpink Pak Pride, tapi ini bukan Blackpink ya, ada baju Blackpink tapi enggak saya pakai. Apa? Mau masuk? Biasa. Bias saya itu sebenarnya semuanya. Bias saya itu sebenarnya semuanya ya. Ya kalian tahu lah, member Blackpink itu enggak ada yang jelek, cakep semua, apalagi Jennie, seksi banget ya kan. Saya tuh suka semuanya. Kayak member tertua tuh kan Jisoo ya kan, terus Jennie, terus siapa lagi tuh, Rose dulu, terus habis itu si Bontot, si Lisa kan, yang kelakuan tingkah lakunya kayak bocil-bocil gitulah. Nah, kita di sini nggak ngomongin persiperan ya guys ya, karena sebegitu sensitif persiperan Blackpink itu ya. Ya yang tahu lah. Jadi Blackpink ini tahun ini tuh lagi ngadain konser kan di setiap negara. Sekarang tuh ke negara mana ya? Negara mana tuh sekarang? Woi, negara mana tuh sekarang? Negara itulah. Kan kemarin Jepang. Terus yang sekarang tempat kelahiran Rose Melbourne. Apa sih? Australia. Lupa, Melbourne. Konser di situ kan, tapi bukan encore. Kayak mau nyeritain Blackpink tuh nggak ada kurangnya gitu. Cakep, udah pada cakep, pinter dance, seksi, Masya Allah. Masya Allah gitu ya. Kayak saya aja yang cewek suka ngeliat Blackpink gitu, apalagi yang cowok-cowok. Nah, bukan suka darinya ya, suka dari dia kerja keras gitu, dalam kondisi kurang sehat pun dia masih tetap ini gitu, tetap konser, nggak punya rasa lelah ya. Bukan nggak punya rasa lelah ya, cuma nggak mengekspresikan di depan publik aja ya kan. Gue tolong ini dong, gue mau ke Menel, mau minta nomor Sandi biar dichat, soalnya ngechatnya di HP itu. Gue nya takut pas ini nanti ngechat ke situ. Sini deh, pinjam deh WA. Jadi atuh anak lihat IP 12. Tuh denger. Kenapa
guys ya. Lama deh. Mana Menel? Oh, Nggak punya kontaknya? sorry. Mana pada Sarana. mana? Ih, Menel. Nah ini Ani. sepupu dah. Bentar ya guys ya. Aduh. Ini kayak apa ya? Waktunya mepet gara-gara tadi. Kan udah capek sih, tapi Hah? Sih? macet terus. Masya Allah. Lumayan 15 menit. Masya Allah. Nanti yang salat deh. Ini nggak salat gitu. Bu, quartet sebulan, masya Allah aja. Nyambung. Masya Allah. Yuk, ini apa ini? Hah? Ini nih, di pojok ini nih. Nih, Astaga. tuh, ini. Apa sih ini? Bentar guys ya. Saya ini kan lagi kerja gitu. Malam ini tuh mau berangkat kerja, cuma kan nebeng. Nah sekarang lagi bikin konten kan, mau 1 jam. Videonya baliknya habis maghrib. Bentar ya guys ya. Dua orang yang gak aktif lagi. Komen aja. Siapa? Di tema ya kali. Ini tuh komen. Ini komen apa? Iya komen. Sebab baru ini mah bang. 500 langsung OTW lah. Terus sinema Tapi apa? di red aja. Sinema apa ini bang? Komen aja. Di red. Oke, saya udah kotak hukum juga sih pakai masker. Mana sih? Tuhan tolong aku katakan padamu. Oke, udah. Maaf kita kelamaan. Ke sana. Sholat. Tadi gue diem. Nggak apa. Kita Sana. lanjut. Tadi ngebahas apa? Iyalah. Guys, doain supaya sholat. Tadi ngebahas apa tadi? Blackpink. Oh. Tadi kan udah bahas Blackpink sama pakarnya.
Kenapa sih cewek suka banget sama Blackpink? Karena cakep. Saya juga suka sama Blackpink, cuman bukan sama Blackpinknya. Cuma bukan sama Blackpinknya, sukanya sama personilnya, semuanya. Gak jelas ya. Nah, jadi di sini saya bakal ngebahas pertama dari zaman pas lulus ya, yaitu tentang pengalaman kerja. 2019 itu saya lulus dan saya pelatihan BLKI. Nah, pas saya pelatihan BLKI itu ada di Banten, di Serpong. Itu tentang animasi. Jadi secara nggak sengaja tadinya saya mengambil desain grafis, ternyata kuota buat masuk desain grafis itu terlalu banyak. Akhirnya saya masuk ke animasi. Ternyata ya bikin animasi juga cuma sekedar tahu aja, sekedar paham aja, nggak sampai terlalu digeluti gitu. Tapi untuk ilmu, pemahaman dan juga konsep sampai sekarang masih dipakai. Lebih ke kayak ngedit sih, ngedit aplikasi. Jadi kita cepat memahami tentang aplikasi editing. Nah, itulah gunanya saya masuk ke pelatihan BLKI jurusan animasi. Itu saya di sana sebulan. Ya, saya di sana sebulan sama teman saya si Parman. Ya, itu perjuangan buat masuk BLKI itu lumayan capek juga, karena posisinya dulu sebelum mau lebaran nih, sebelum mau puasa, berapa hari mau puasa itu kita harus mulai pendaftaran. Akhirnya saya sama si Pak Arman itu kesana naik kereta. Yang pertama kali naik kereta itu ya itu daftar BLKI. Nah, itu daftar, nginep di sana karena nggak punya uang buat nyewa kosan atau kontrakan gitu ya. Akhirnya di sana langsung nginep di musola. Ya, pas nyampe sana terus mampir dulu ke musola, terus pendaftaran, terus besoknya mulai kayak pemberkasan gitu. Akhirnya langsung diterima, terus balik lagi ke rumah, nunggu sekitar 2 mingguan ya, akhirnya yang lulus buat BLK ada di web, ada di IG ya infonya. Akhirnya saya lulus sama si Parman dan ya udah langsung berangkat. Nah, pas berangkat itu semuanya diwajibkan buat botak. Jadi di situ saya botak guys ya, botak sampai licin. Padahal pas nyampe sana, pas hari H itu nggak semuanya botak, malah kayak rugi gitu loh. Ada yang nggak botak kayak rugi. Ya udah akhirnya ngeliat teman-teman nggak botak kayak waduh rugi banget gitu ya. Tapi karena niat di situ mobil kayak udahlah nggak apa-apa. Jadi pas botak itu ketampan langsung hilang gitu. Nah, pas pertama kali masuk BLKI itu kayak perkenalan, terus inilah itulah gitu, perkenalan asalnya dari mana sampai mana gitu. Dan alhamdulillah sih ditemenin sama orang-orang yang seru, terus saling ngajarin satu sama lain. Jadi kekeluargaannya dapet gitu. Jadi kalau pas berpisah pun emang kerasa banget gitu kehilangannya. Kalau misalnya kita cuma sekedar belajar aja gitu, ya nggak ada. Kalau ini emang benar kayak 30 hari itu sebulan setengah itu kita benar-benar bareng, makan bareng. Walaupun mereka pulang ke rumah masing-masing, kalau saya nginep di mesnya, ada mes, tapi tiap itu tuh ketemu gitu, tiap belajar tuh ketemu karena lama juga kan, jadi dibebasin. Jadi kalau emang yang mau sampai malam juga ya silakan gitu.
itu pertama kali ngerti tentang aplikasi editing, itu mau mainin After Effects. Gila, tau gak sih After Effects itu kayak editing paling susah gitu. Kenapa? Karena itu loh, apa, editnya itu banyak efek-efek yang benar-benar harus kita kuasai gitu. Nah, terus pulang ke rumah itu sekitar 2 mingguan atau kapan ya, itu langsung bulan puasa. Tapi ternyata bulan puasa pun harus masuk BLK di sana. Akhirnya pas di sana sahur di sana, buka di sana gitu, kekeluargaan makin padu. Terus pelatihan animasi juga sedikit, saya rasa dulu cuma ada beberapa doang yang unggul gitu ya di anime, karena emang semuanya ada yang niat masuk ke animasi, ada juga yang gak niat gitu, karena emang kuotanya terbatas dari desain grafis. Kebanyakan pada pengen masuk ke desain grafis, karena udah penuh ya udah terjun ke animasi gitu. Jadi kayak buangan ya bahasa ininya, tapi emang secara dari segi belajar kayaknya lebih untung animasi. Di animasi pun juga diajarin desain grafis, tapi kalau yang desain grafis belum tentu diajarin animasi. Kenapa? Di animasi itu diajarin desain grafis karena kita disuruh ngedesain dulu, desain karakter, desain bentuk, desain kayak objek atau apa gitu ya. Itu gimana caranya si objek-objek itu yang udah kita desain itu bisa bergerak, itulah tantangan animasi. Jadi kita bikin desainnya dulu, udah gitu kita gerakin. Tapi kalau misalnya desain grafis itu dia cuma ngedesain aja, kayak bikin portofolio atau bikin banner, bikin poster, cuma begitu. Nah, terus bisa sih bikin desain grafis murni gitu, dari desain itu bisa di iniin ke animasi di bagian motion graphic. Jadi kayak bikin motion graphic, kata keluar nanti ini itu gitu. Jadi ya gitulah motion graphic. Nah, lumayan menantang. Nah, di situ kan harus diwajibin pakai After Effects ya, karena saya nggak bisa gitu. Tapi saya udah tahu gitu, paham konsepnya, cara ngegerakinnya itu udah paham. Terus cara ngambil objek gitu ya, cara ininya paham. Kalau misalnya yang diajarkan oleh pembimbing di sana itu kita harus buat desainnya dulu. Yang pertama itu kita belajar pertama cari inspirasinya dulu, yaitu di beberapa web gratis ya. Jadi kita bisa ngambil beberapa web gratis, udah gitu kita ambil objek-objeknya lalu kita gerakin. Jadi ngambilnya itu kita ekstrak, kita masukin ke Adobe Illustrasi ya, Adobe Illustrasi. Nah, di situ habis kita dapat ininya PNG atau bentuk hasil bentuk filenya, baru dimasukin ke After Effects. Itu lumayan ribet sih gitu. Kalau untuk saya yang kayak pemula dan tidak tahu ilmu animasi gimana, itu sangat berat, pusing. Tapi saya udah ngerti cara konsepnya itu gimana. Akhirnya karena emang dari zaman SMK maininnya KineMaster, jadinya pas waktu pelatihan ngeditnya di KineMaster gitu. Jadi bisa motion graphic dimainin, inilah itulah gitu, mirip-mirip lah cuma ya. Jadi saya itu orangnya malas belajar hal baru, jadi lebih mau memperdalam hal yang udah dapat. Padahal itu seharusnya bisa dibilang negatif, bisa dibilang positif sih. Cuman ya lebih bagus kita belajar After Effects karena ini. Cuma kebetulan pusing, berat mainin After Effects itu, nggak soalnya awam banget gitu, awam banget. Jadi pas lagi pelatihan pakai KineMaster jago kan, akhirnya paling jago. Mereka disuruh bikin video sebulan itu harus bikin beberapa video, kayak 4, mereka belum pada nyelesain gitu. Kalau saya seminggu aja udah bikin 3 video, karena emang bener-bener udah nguasain. Tapi kalau teman-teman itu kayak masih bergerak, mengenali tools-toolsnya, mengenali tempat-tempatnya ada di mana dan ada di mana gitu. Itu bener-bener beda. Ya udah, akhirnya
akhirnya saya bisa dibilang nilai ya lumayan gitu ya, karena kebetulan bagus. Tapi pas saya ditanya ngeditnya di mana ya bikin master, kecewa juga gitu apa pembimbingnya, karena yang diajarkan itu yang diajarin nggak sesuai. Tapi saya juga bilang ya kalau konsepnya itu dapet gitu, cara ininya saya juga ngambil objeknya lewat Adobe dulu, tapi udah kayak gitu pakai waktu itu pakai card reader ya, pakai card reader dari Adobe Illustrator itu ke card readerin, ambil dari card reader baru ke HP-in, jadi ngedit bikin master. Udah dapet sih konsepnya, cara ngegerakinnya kayak gimana gitu. Cuma kalau ke After Effects kayak bingung gitu, 10 detik aja susah. Itulah sulitnya After Effects gitu. Nah akhirnya waktu telah berjalan, teman-teman juga udah hampir sekitar 1 bulan lah, itu udah hampir dapat sekitaran 1 video. Itu ditantang suruh bikin lirik video, ya motion graphic lirik video. Jadi kayak bikin animasi lirik video, lagu-lagu yang viral atau lagu-lagu yang kayak gimana itu harus dibikin. Mereka cukup ngerti, bahkan pas ngeliat mereka paham sama After Effects kayak cemburu aja gitu. Aduh, mereka bisa sedangkan saya ini. Cuman kelebihannya itu dia, mereka bikin sebulan itu dapat 1 gitu. Saya udah dapat sekitar 7, 8 gitu karena emang udah menguasai. Nah, mudah-mudahan aja teman-teman yang sampai lulus bisa After Effects atau bisa ilmu editing bisa kepake gitu. Dan setelah lulus sudah gitu ujian semuanya lulus semua. Terus ada juga teman-teman yang emang kebetulan rezekinya ada di bidang itu, kayak si Yusuf teman saya, terus ada Kak Ade, terus banyak banget lah. Itu kebanyakan masuk di ilmu digital ya, di kerjanya itu kayak ngedit, terus kerjanya itu kayak bikin desain, terus kerjanya lagi kayak bikin jasa bikin portofolio atau apa gitu, pokoknya hal-hal yang begitulah. Dan kebetulan juga saya kerjanya ya sama, saya ngedit juga karena saya jadi creator konten gitu. Jadi tanpa, mungkin kalau misalnya saya nggak di situ, nggak belajar itu, walaupun saya nggak pakai master, belum benar-benar paham. Sekarang kayaknya ngedit durasi berapapun gitu ya, nggak lama lah ya, sehari itu mungkin sejam itu bisa lebih, bisa cukup. Dan kebanyakan itu kurang dari sejam saya udah selesai, durasi 10 menit ngedit gitu. Benar-benar mudah kalau kita udah menguasainya. Nah pas udah BLKI selesai itu saya ikut job fair ya, itu benar-benar kayak ngerasa sakit hati itu pas job fair. Kenapa? Karena pekerjaan tuh banyak banget di situ, lowongan pekerjaan, tapi ternyata nggak ada diterima satupun. Padahal saya udah bikin sekitaran 20 lamaran, bayangin aja, fotokopi, terus ngeprint CV, itu kan kayak modal bikin 20 lamaran ada kali saya sekitar 300 ribuan. Udah gitu ongkos naik kereta atau ini sama makan itu 200 ribu. Buat job fair yang sehari apa 2 hari itu ngabisin 500 ribu. Dan posisinya emang baru lulus sekolah, lulus BLK, nggak punya uang sama sekali, kayak bingung gitu ya. Ternyata kalau dengar kata orang-orang yang ikut job fair itu, ternyata job fair itu katanya, cuma nggak tahu benar nggak tahu enggak, mohon maaf aja kalau misalnya nggak benar ya, tapi katanya itu tuh kayak formalitas aja. Diadain job fair itu cuma formalitas biar disangka perusahaan ngerekrut karyawan, tapi padahal orang-orang ini udah ada gitu, cuma emang biar formalitas dilihat namanya. Emang ular punya ketek. ya jadi formalitas. Ternyata orang-orangnya udah direkrut atau emang udah ada gitu ya. Mudah-mudahan aja itu cuma perspektif aja ya. Kalau coklat gila rambutnya. Nah habis itu saya pulang lagi dengan tangan kosong, berharap diterima, ada email masuk atau apa gitu ya. Lagi ini Itu nyetek jangan dianggap remeh. Ayah itu nyetek itu. Itu iya sih. Koer.
ini gitu si Mia enggak, si Mia kan ngomong-ngomong katanya lagi deket sama Hoer kan, ternyata Hoer udah di cewek. Iya. Nah udah kayak gitu saya ngelamar kerja di Tangerang. Itu pertama ke Indomaret 2 kali, itu saya ditolak. Alasannya gara-gara berkas nggak lengkap sih. Kayak NPWP saya nggak punya, rekening nggak punya, sama apa lagi ya, banyak yang nggak lengkap. Terus yang kedua saya kira walaupun nggak lengkap masih diterima lagi ya, karena usaha saya. Karena usaha saya. Ntar dulu. Akhirnya Pasti. pas nyoba lagi pun nggak diterima untuk kedua kalinya. Tapi di situ emang kebetulan jasa belum keluar, jadi saya memutuskan untuk lanjut langsung kerja gitu. Nah habis itu saya kerja ngelamar, saya ngelamar kerja di Alfamart, dan itu dengan berkas yang sama saya ngelamar kerja di Indomaret. Ternyata di Alfamart emang kebetulan rezeki saya di situ, jadi walaupun berkas saya nggak lengkap masih ditoleransi gitu, dan saya diterima itu di Cikokol ya, di Cikokol Tangerang. Itu saya daftar. Nah ceritanya daftar pertama kali itu saya salah info. Saya nunggunya di depan toko, saya kira itu ngelamarnya di depan tokonya, itu ternyata salah, harusnya ke DC. Jadi si toko, nah si tokonya itu di sampingnya ada DC. Saya kan nggak tahu apa-apa ya, taunya ini lamarannya katanya di Alfamart ini, ternyata harus masuk ke dalam. Akhirnya pas masuk ke dalam, salahnya saya kenapa waktu itu dititipin ke Sapam gitu berkasnya, padahal emang nggak usah kok, karena mungkin nggak bakal disampaikan juga kali ya. Ada sih yang nyampein, cuman nggak tahu kenapa nggak ada panggilan. Akhirnya pas minggu depan ke situ ya harus nyiapin berkas lamaran lagi, fotokopi lagi gitu, fotokopi lagi, ngeprint lagi. Tapi alhamdulillah pas yang minggu depannya itu ada loker lagi di DC. Ya udah saya masuk, kan tahu gitu ya, dan langsung dipilih, alhamdulillah langsung dipilih. Akhirnya saya ngikut prosedur perekrutan dari berkas, terus dari cek ada tato apa enggak, terus pertama interview dulu ya, pas habis diterima cek fisik atau apa. Nah pokoknya beruntung banget sih di situ, kayak banyak banget yang ngelamar kerja tapi akhirnya saya diterima, kayak bangga aja gitu ya. Karena bangganya langsung di DC dan semuanya pada datang banyak, dan ngelihat orang-orang itu ngelamar banyak banget dan kita terima, kayak bersyukur gitu. Bersyukurnya itu benar-benar tingkat bersyukur gitu. Nah akhirnya saya kerja ditempatin di Jakarta. Saya ditempatin di Jakarta Pusat itu sama teman saya si Ilva. Begitu mama. Itu sekitar 1,5 bulan di Alfa. Kenapa bisa udahan? Karena permasalahan internal aja sama karyawan-karyawan yang ada di situ. Capek. Target cuman target juga sih, cuman bukan itu permasalahan utamanya. Kayak banyak barang hilang, terus minus kasir. Minus kasir itu kan harus dibayar terus setiap hari. Udah gitu nanti NSB gitu, walaupun waktu itu belum dapat NSB-nya gitu, belum diwajibkan, cuma kan kayak toleransi, toleransi karyawan, uang toleransi gitu, ngebantuin istilahnya kan. Terus cara kerjanya itu emang capek. Apa tuh, prosedur kan jam 8 jam kerja, ternyata emang gak sesuai sama ekspektasi gitu. Pengennya sih pagi sore berangkat, kalau nggak siang malam pagi berangkat sore pulang, terus sore berangkat
malam pulang, terus malam berangkat pagi pulang, pengennya kan kayak gitu kan. Ternyata pagi berangkat bisa malam pulang, terus ada yang sore berangkat bisa nanti lebih malam lagi, tengah malam lagi gitu. Capek gitu karena emang semua kerja kan capek. Kebetulan saya kayak memikirkan kayaknya ada pekerjaan yang lebih bagus gitu, yang cocok atau yang menurut saya nggak ngerasa ngeluh gitu. Dan itu saya di situ 1,5 bulan gara-gara masalah internal, gara-gara cara kerjanya begitu. Dan dapat toko besar, jadi setiap ada kiriman barang itu banyak banget gitu, kewalahan di situ kan. Badan saya kan kecil gitu, kayak aduh capek banget, kayak kebanyakan ngeluh gitu. Kerja kebanyakan ngeluh kan dosa juga kan, lebih baik kayak udahan aja lah, mudah-mudahan rezeki ada di depan. Akhirnya ada teman saya ngerekomendasiin kerja di Pipo. Nah saya kerja lah di Pipo. Saya kerja di Pipo itu 2019 masih kayaknya 2019, pas detik mau covid itu saya ngelamar di tim event. Nah itu saya alhamdulillah di Pipo interviewnya nggak seribet pas interview di Alfamart ya. Pas di Pipo itu kayak ditanya kesiapan, udah kayak gitu berani atau enggak, udah kayak gitu dilihat jiwa dagangnya, di jiwa salesnya ada atau enggak, barulah tim interview yang menilai ini cocok apa enggak. Ini saya alhamdulillah diterima, dan 3 hari setelah diterima itu langsung training. Itu training sekitar semingguan lah. Itu saya ngambil tim event bukan promotor. Nah bedanya tim event sama promotor itu, kalau promotor itu kayak lebih ke salesnya, sama-sama sales sih, cuman lebih kayak dia yang ngejual HP-nya, terus dia stay di toko gitu. Tapi kalau tim event apa gitu, mama liatin aja, malu guys tuh liatin itu. Jadi kalau promotor itu stay di toko, tapi kalau tim event itu kayak dia ngeramein tokonya. Kalau dia toko sepi, ini di eventin, ada tim event diramein ya gitu. Walaupun dampaknya nggak begitu besar, tapi itu bisa narik perhatian. Nah kebetulan saya namarnya di tim event. Nah kenapa di tim event kerjanya kayak gimana sih kerjanya tim event? Gampang ya, enak banget. Jadi kita kerja udah gitu absen kan jam 11, terus ngedirin tenda itu pokoknya jam 10.50 itu tenda apa jam 10.30 atau jam berapa lupa, pokoknya kurang dari jam 11, jam 10.50 itu tenda atribut-atribut yang harus dipakai buat event itu harus sudah disiapkan, terus harus di dokumentasiin itu pakai time foto yang ada waktunya itu loh, jadi biar kelihatan tanggal tahun ini ya. Nah itu absennya. Nah pas selanjutnya kerjanya kayak broadcast, kayak nawarin ke ibu-ibu yang lagi jalan, nawarin ke orang yang lagi makan, nawarin ke pengendara gitu, nyebarin brosur ya gitulah, kayak gimana ya, lebih enak. Jadi benar-benar jiwa marketingnya itu, jiwa salesnya itu ditantang. Nah yang ketiga ini job desk paling inti, yaitu kayak ngedance, kayak diwajibkan banget bisa nari gitu ya. Padahal di situ saya nggak bisa nari, tapi emang udah job desknya saya gitu, ini saya nggak malu buat nari gitu, kayak seneng gitu sama teman-teman ya. Kalau nari sendirian malu ya, tapi ini nari kadang ada 15 orang, kadang ada 20 orang, kadang ada yang paling dikit lah sekitar 7 orang yang ngedance gitu yang nari. Ya nggak malu, tapi kalau disuruh nari sendiri ya malu. Nah itu tuh kita temen-temen itu gacor semua ya. Jadi ada saya,
ada si Desta, ada si Dekar, ada Irsad, ada pokoknya gacor semuanya banyak banget. Itu alhamdulillah tingkat kekeluargaan kita padu, walaupun ya sampai sekarang walaupun ada sedikit bentrok tapi padu gitu, saling melindungi satu sama lain, terus nggak pada carbuk atau apa gitu. Senang ketemu sama mereka. Dan alhamdulillah saya kebetulan emang bersahabat dari sampai sekarang, bersahabat kayak komunikasinya itu nggak terputus ya, maksudnya tetap gitu, dia sering main ke sini, saya juga sering main ke rumah dia. Nah kalau untuk yang lainnya itu kayak cuma ngeliat story aja, jadi kayak nonton story dia, cuma tahu kabar dia kayak gimana gitu dari storynya. Tapi kalau ini teman saya namanya si Irsad, itu dia udah jadi sahabat saya gitu, dia sering main ke sini ya. Nah itu kita jadi tim event itu sekitar 4 bulan. Alhamdulillah enak banget ya kerja, walaupun di target gaji UMR gitu ya, walaupun nggak nyampe target pun ya gaji UMR enaknya. Akhirnya pas setelah 4 bulan itu perpecahan lah, maksudnya tim event kayaknya udah ngabisin anggaran besar tapi dampaknya nggak terlalu besar mungkin gitu ya. Akhirnya semua tim event dirubah lah jadi promotor gitu. Tadi itu promotor itu yang stay di toko, jadi harus ngisi toko. Akhirnya semua tim event jadi promotor, jadi saya jadi promotor. Ya enak sih kerjanya kayak dulu, santai, terus nyebarin brosur, terus berdiri gitu ya, enak kayak ini. Cuman kalau untuk dari jobdesk kayaknya lebih seru jadi tim event, lebih enak jadi tim event. Terus pas pertama kali jadi tim event kan kayak sharing gitu sama teman-teman, gimana enak tim event apa promotor? Jelas tim event lah, kita biasa kerja santuy gitu ya, kayak sambil main atau apa. Ini sekarang kayak dituntut untuk jualan. Nah promotor itu kayak gitu, kayak punya tuntutan sendiri untuk bisa jualan. Ya untung-untungan sih kalau emang seandainya jadi promotornya, kerjanya di toko yang bagus itu enak, gaji bisa lumayan ya. Tapi yang gak enak itu karena kita buangan dari tim event ya, jadi ditempatin yang toko-toko kosong aja, toko kosong aja, kayak toko yang grade C, terus yang grade D yang sama sekali sepi gitu ya. Itu sedih banget gitu ya. Bahkan teman saya itu ada ditempatin di toko smartphone yang emang kebetulan sepi, bahkan gak ada yang beli HP, susah itu. Bahkan gak ada yang beli HP, itu dia ditempatin di situ. Padahal di situ tuh ramainya sih ya itu beli pulsa, beli kuota, beli ini. Tapi nggak ada yang jual HP. Akhirnya dia cuma bertahan di situ kurang dari sebulan, udah kena cut gara-gara nggak jualan selama sebulan itu. Payah. Kalau saya kebetulan dapatnya grade apa ya, grade bisa dibilang grade C gitu ya. Kadang jualan, kadang enggak, tapi kadang jualan kok gitu, tapi kadang enggak kok gitu, entahlah. Nah habis itu lama lah saya di Pipo, kurang lebih 9 bulanan. Bahkan kalau misal keluar masuk itu bisa 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih 2 bulan atau nggak tahu, lupa saya. Yang jelas pekerjaan yang buat saya ngerasa nyaman dan ketemu teman-teman dan punya banyak relasi dari toko itu di Vivo. Itu aja sih. Tuh terusin sebelumnya lagi. Ya itu dari saya, pengalaman saya kerja, dan sekarang saya kegiatannya yaitu konten ya. Enggak, Dah. ini kayak gimana sih? Lah nggak tahu dapet nggak tahu enggak ya. Susah ini mah, soalnya ini Udah mah ini udah nggak jalan lo ke atasnya. ini tuh dia udah ngedapat ini Pit, udah ngedapat pembaharuan dari ininya, jadi HP lawas jadinya. Iya, enggak, ini tadinya ada WA, nggak tahu sama Lalang atau bukan. Tiba-tiba nggak ada. Ya guys ya, terima kasih. Kan nanti penutupnya berdua. Ya, Terus gue harus saya manggil sih gitu. istirahat dulu, minum dulu ya. Itu pengalaman saya, mau didengar atau enggak ya, gitu aja. Gue ngapain?
guys, tadi dia udah menceritakan pengalaman kerja. Kalau saya sendiri pengalaman kerja tuh jujur, saya tuh kan lulusan 2022 ya, lulusan tahun 2022. Jadi kerja tuh baru 1 kali, itu di home credit gitu ya. Lulus kerja tuh kan langsung tes kan, langsung tes di BKK sekolah. Tadinya tuh daftar Mitsuba tuh kan belum divaksin booster kan, emang persyaratannya harus vaksin booster kan. Terus habis itu karena belum vaksin booster jadinya nggak jadi. Nggak lama dari situ ada nih Alfa ke SMK, ikut daftar kerja di situ kan, tes segala macam. Tapi ya namanya bukan rezekinya ya, jadi masuk ke Alfa jadi gagal file. Terus pas bulan Oktober kalau nggak salah, bulan Oktober itu ada salah satu PT lah ya, namanya PT Mitsuba. Dia ke sekolah juga kan. Terus melakukan perekrutan ke sekolah. Jadi saya ikut dan alhamdulillah keterima sampai sekarang. Berkas di fotokopi, berkas apa? Sebelum masuk ke Mitsuba nih, jadi di Mitsuba tuh masih apa namanya, masih tes gitu tuh, masih tes menunggu ini nunggu itu kan, lama kata orang tuh lama kan. Nah daripada saya nganggur di rumah terus kan, kayak nggak punya uang, mau apa susah kan, ya udah tuh saya daftar ke home credit sambil menunggu di Mitsuba ini. Nah daftar, alhamdulillah dapat 1 bulan, pas banget dapat 1 bulan itu dapat panggilan kerja ke Mitsuba. Dan alhasil sekarang di PT Mitsuba, alhamdulillahirobbilalamin, ke Mitsuba. Di Mitsuba ya enak ya, itu baru kali itu dan sekarang orang kalau ngandelin cuma dari satu income, satu ini maksudnya apa, untuk menghasilkan apa ya, satu ini doang penghasilan gitu, kayak mau apa kayak agak susah kan. Mana ya mending aja kalau memang gede, kalau yang gede. Cuma di bagian saya tuh memang kerjanya itu cuma ya UMR lah ya. Terus kalau misalkan yang maju dengan gaji segitu kayaknya lama. Jangankan gaji segitu, gaji gede aja harus nunggu berpuluh-puluh tahun untuk sukses banget. Nah sekarang saya pengen cari penghasilan di yang lain. Nah makanya sekarang tuh ini mau konten kan, ya semoga berhasil ya, doain. Nah terus kalau udah berhasil ya insya Allah ngadain usaha lain, mangan bikin apalah usaha buat makanan gitu. Bismillah. Terus ada cerita pengalaman, cerita apa lagi? Ngomongin aja, kita ngomongin tipe. Kalau ngomongin tipe tuh sebenarnya siapa sih yang gak suka tipe orang yang perhatian, pengertian, peka, tanggung jawab, soleh gitu kan. Apalagi bisa bikin ceweknya nyaman, senang gitu. Siapa sih yang disuka? Ini kipasnya kegedean guys, bentar ya. Ya kan,
ganteng, kalau gak ganteng ya manis gitu. Ganteng menurut diri sendiri ya, menurut kita. Pokoknya orang yang kayak gitu tuh apalagi physical touch, usap rambut gini ya Allah. terus peka gitu kan, ceweknya sakit gitu diperhatiin, dibeliin ini itu, maksudnya buah-buahan, makanan gitu, nggak perlu bilang kayak pengen apa-apa, kayak cuma sekali kode ambil gitu. Ada ceweknya nih lagi jalan berdua gitu mbak, matanya ngeliatin terus nih, terus cowok ini peka, set mau itu ambil. Jasmara kayak wow, semoga dapet yang begitu, amin. Lagian siapa sih ya yang nggak seneng. Terus cerita apa lagi, masa kecil, cerita masa kecil itu pas kecil tuh ngerasain main 2000 berapa, 2009, 10, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2009, 10, 11an lah ya, main tuh 10, 11, 12, 13, 14, 15, kayak masih seru-serunya gitu, main kejar-kejaran, main di kali, main di sawah, namanya anak kampung ya. Terkadang nih sekarang nih pengen gitu, kayak gitu, pengen main lagi gitu, tapi udah gede. Selain udah gede nggak ada lagi partnernya, kayak suka di kamar tuh kadang mikirin, oh dulu tuh kayak gini ya, oh sekarang kayak gini ya gitu. Jadi suka sedih aja gitu, suka keinget, bedanya jauh banget sama generasi sekarang. Generasi sekarang gini mah gitu mulu, generasi sekarang hal enggak gitu. Kalau nggak tiktokan saya pun begitu, karena emang kayak ngerasain zaman waktu itu main-mainnya udah ngerasain. Sekarang kan kayak zaman tuh berkembang kan, ya udah kita ngikutin zaman. Kalau anak kecil sekarang yang ngikutin zamannya, iya sih ngikutin zaman, cuma ya masa sih nggak punya kenangan waktu kecil gitu kan, masa sih nggak mau ngerasain serunya main tanpa gadget sih ya. Kangen, tapi kita nggak bisa buat apa-apa, sakit banget, it's hard. Ya gitulah ya, saya bingung lagi ini mau ngomong apa. Nah berisik kan, ini udah jam berapa sih? Jam 18.44 guys, 18.44. Jadi kita mau apa ya, siap-siap sih, seharusnya siap-siap berangkat kerja, karena kan lagi pulang kampung, bentar lagi mau berangkat kerja. Emang seminggu sekali pulang, kadang-kadang sih seminggu sekali pulang, atau 2 minggu gitu, atau 3 minggu, sebulan juga pernah waktu itu ya. Tapi kayaknya kalau sekarang kayaknya udah nyaman di sini, soalnya di kosan tuh gabut, kayak mana kurang nyaman gitu, kurang nyaman aja, mana sendiri, nggak ada kendaraan, mau makan jauh. Sedih banget ya jadi anak rantau ya, apalagi cewek, anak pertama, buset. Triple kill itu capeknya, triple kill kan. Jadi curhat nggak apa-apa ya,
curhat ini namanya curhat, ini dinamakan curhat ke diri sendiri di depan kamera, mengungkapkan ya. Oke ya, segitu aja ya cerita-ceritanya dari awal sampai sekarang. Yang penting berkomunikasi. Oke, saya panggil partner saya dulu. Tan, udah udah tutup. Matiin. Ayo tutup. Pamitan. Oke, segitu aja dari kita ya. pamit. Udah capek ngomong 2 jam. Astagfirullah, capek ngomong. Hasilnya butuh Ya udah, energi yang cukup. kita pamit ya. Mm-mm. Selamat malam. Dadah.